اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر واهدنا بخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Marilah senantiasa kita memuja dan memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Karena hanya agama Islam yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kita termasuk umat Islam dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, banyaknya nikmat serta dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan itu semua kita dapat kembali menunaikan kewajiban kita. Siang hari kita menjalankan ibadah puasa dan malam harinya kita menjalankan ibadah salat berjamaah. Semoga dari pagi hingga malam hari ini segala amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang namanya kalimat tercurah, ya, kita ketahui yang namanya curahan itu pasti ada cepetannya, bete, betul ya? Ya, muncul terus lama-lama banjir, akhirnya lama-lama munyang kalau kata orang yang rumah, beleweran dan tuh, kita itu semua yang lain, betul ya? Yang dekat dengan itu pasti kebasahan, betul nggak? Oh, ya kan? Toran banjir, kita di bawahnya, otomatis kita kebagian basahnya. Begitulah salawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kalimatnya fi'il mudhari' yusholluna, al-istimrar, terus menerus. Jadi tidak ada berhentinya mereka. Allah Subhanahu wa taala berselawat, malaikat berselawat, tidak ada berhentinya. Pertanyaannya, kitanya ini umatnya, hambanya, sudah berapa banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa dapat curahan rahmat, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kitanya tidak mau berselawat, tidak banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawatnya Allah kepada Rasulullah adalah mencurahkan rahmatnya, memberikan rahmatnya kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendawamkan membaca selawat. Itulah fadilahnya membaca selawat. Kemudian selawatnya malaikat kepada Rasulullah adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada untuk siapa? Untuk mereka-mereka hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang juga mendawamkan membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bila lagi nyaut lagi baca, ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, jangan diam, bosan. Rahimah an rajulun idza tukitu indahu lam yusalli alayya. Maka nanti bagi dari kiamat orang itu akan celaka. Kenapa? Karena selama itu di dunia ketika dia mendengar nama Nabi Muhammad disebut, dia tidak menjawab. Rahimah an rajulin. Kalau bahasa secara bahasanya berumpung hidungnya, hilang hidungnya, Pak. Bapak mau bangkit dari dalam kubur, nanti di hari kiamat nggak ada hidungnya, kira-kira gimana, Pak? Kita ketemu orang nggak ada hidungnya. Papakan ketemu orang nggak ada hidungnya, serem kali kira-kira. Apa ya, Teh? Coba apalagi tengah malam jam 12 lagi gitu itu. Ya, padahal orang benar cuma hidungnya kagak ada. Nah, itu nanti mereka yang bangkit dalam kubur yang nggak ada hidungnya, mereka dulunya di dunia nggak pernah berselawat ketika mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa
maka kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan diisi dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa aja? Selain kewajiban kita puasa di siang hari, malam kita berjamaah salat tarawih bersama-sama di masjid, di mushola, di majelis ta'lim, dan juga kita perbanyak lagi amal-amal ibadah yang lainnya. Yang diantaranya adalah membaca Al-Quran. Kan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Luar biasa, Pak. Satu amalan yang luar biasa, yaitu membaca Al-Quran. Kenapa? Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya dikisahkan ketika Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, berummataka an tukrimu salat." Hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan umatku untuk memuliakan 3 orang ini. Siapa yang pertama? Al-waladu, orang tua. Wal-alimu, yang kedua orang alim. Yang ketiga wahamilul Quran, orang yang selalu mendawamkan membaca Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka harus dimuliakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai orang ini murka, jangan bikin orang ini marah, jangan bikin orang ini murka, karena murka akan segera diberikan kepada mereka-mereka yang tidak memuliakan, atau yang mereka-mereka yang menghina para 3 orang ini. Orang tua, alim ulama, orang yang menghafal Al-Quran. Awas jangan bikin sakit mereka, apalagi orang tua. Ya, birullah wa birul walidain. Ya, ridha walidain. Ridhonya Allah, di mana ridhonya orang tua. Maka cari ridha Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan ridha Allah kalau kita durhaka orang tua? Bagaimana segala semua amal ibadah kita diterima dari Allah Subhanahu wa taala sementara kita menyakitkan orang tua? Nah, udah ya, menggigit mulut nih. Awas. Melempar orang tua itu mampu lagi. Ya, mampu dulu kalau sibuk apa nih sibuk ngapain udah dia? Mama. Benar enggak? Awas. Ya. Ada 2 azab yang Allah tidak tunda-tunda lagi. Ada 2 siksaan, ya, 2 azab yang tidak Allah akan tempo lagi, tidak Allah tunda-tunda lagi. Apa yang pertama? Durhaka kedua orang tua, yang kedua mabuk. Iya, minum khamar, awas. Ya. Kedua, udah tempo lagi, tunda-tunda lagi. Kalau yang lain-lain masih bisa ditunda. Kita enggak sholat, ya. Hari ini kita enggak sholat, belum tentu besok kita diajar. Tapi kalau hari ini kita durhaka kepada orang tua, coba akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah, ya. Kemudian Rasulullah disuruhkan lagi, ya Muhammad, kalaulah tidak ada orang yang menghafal Al-Quran di dunia ini, yang tidak mempelajari Al-Quran di dunia ini, maka akan kuhancurkan di dunia dan isinya. Karena selama ini malam Senin kan siang, pengajian masih ada, ya. Pelajaran tadi, jangan gak hadir. Allah murka nanti. Kalau Al-Quran tidak lagi pakai lagi Al-Quran, tidak boleh pelajaran lagi yang hancur, itu kata Allah. Ya, karena masih banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya, maka masih Allah tunda. Alhamdulillah, kalau orang aman-aman aja. Oh, kira-kira kalian dari kemana? Apakah lanjut kita? Benar, bagaimana? Buat seorang hilang itu. Kemarin tumpah di Sukabumi. Katanya ini kerasa di sini teh. Ada yang main, katanya kerasa di doyan. Tapi kita tidur. Kan? Nggak terasa di sini. Coba itu. Kalau sampai kembali ke gempa, ya, kita lagi enak main HP. Kalau tuh gempa, kamu bilang nih, ya, dari itulah. Mari kita pelajari Al-Quran yang baik. Ya. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yarju liqa'a rabbih falyukrim ahlallah." Siapa orang yang berjumpa kepada Allah nanti di yaumil qiyamah, falyukrim ahlallah, maka muliakan keluarga Allah. Allah punya keluarga. Pengen gak kita dapat dari keluarga Allah? Hah? Pengen gak, Pak? Pengen
benar baik. Memangnya kita dikira kita salah, habis kita ini, ya. Habis kita tangkap ini kita tanya sini, bilang dia kepada Pak Presiden, bebas, ya. Begitu pun kita berharap kita menjadi keluarganya Allah. Siapa itu kalau keluarganya Allah kata Rasulullah? Ya, ahlullah di dunia yaqra'una Quran. Keluarga Allah di dunia adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka pelajari, kita harus belajar kemarin nih, buka lagi pengajian. Ada pelajaran tadi datang, hadir, ikutin. Kenapa? Nanti ketika kita di rumah baca Quran, tajwidnya kita masih salah, makhrajnya kita masih nggak benar, dimaaf ya ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tahap belajar. Ya, nggak dosa. Dari kata Ustaz Abdul wajib menuntut ilmu. Ada orang yang nggak wajib menuntut ilmu, Pak. Nggak dosa dia menuntut ilmu, nggak dosa. Ada. Siapa itu orang? Orang yang tinggal di puncak gunung. Musola kagak ada, masjid kagak ada, ustaz nggak ada, dia wajib siapa tuh? Dia nggak wajib, nggak dosa. Kalau nggak ada fasilitasnya nggak ada, gurunya nggak ada, maka gugur kewajibannya itu ketika tempatnya nggak ada, tempatnya ini nggak ada, gurunya ini nggak ada, maka orang itu nggak dosa, dia tidak menuntut ilmu. Maka kalau bapak kagak mau ngaji, tinggal di gunung. Dia tinggal di hutan. Tanya kalau kamu nggak ngaji, orang kagak musolanya, gurunya kagak ada, kamu cakapnya, tuh, gugur nggak dosa. Tapi kalau di sini 5 orang, masih banyak banget 36. Masjidnya 36, musolanya 13, ini ya. Banyak banget, kembali saling terus saja, ustaz banyak banget, hampir RT ada ustaz. Betul nggak? Iya, pengajian yang paling senang di sini ada, malam Jumat ada. Ya, terus bagaimana dengan dosa? Kalau kita nggak ngaji, benar ya? Nah, mari kita tinggalkan iman kita tentang kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja, iman dan saja kepada kita iman kita kok lazim. Ya, pahami itu. Bulan Lebaran nanti bukan sebab baru, tapi takwanya utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di sini ngaji 10-15 orang, besok masih banyak. Gimana? Ya, bisa. Anak muda pengajian bikin remaja. Saya berharap ya dari MUI Kemarahan juga almarhum Kiai Sari pernah bicara dengan saya. Ya, jadi dia punya program. Ya, setiap masjid punya pengajian remaja. Itu beliau tuh. Kiai Sari pernah ngomong saya, pengen banget kan masjid-masjid punya remaja. Nanti kita satuin, bikin. Selama ini kan bikin pengajian subuh gabungan bapak-bapak doang. Nanti bikin pengajian remaja sekelurahan gitu. Dijaga tuh. Kelurahan ya bulan ini di Masjid At-Tawun remaja ada ya Amuni dan Lama Isa Al-Karimi yang ada remaja kumpul di sini. Tapi bulan depan ya ada terus pengen banget di dalam Kiai Sari. Itu program itu yang belum terlaksana oleh beliau. Maka saya berharap selalu mengimbau kepada seluruh DKM ya agar kiranya menggerakkan anak muda di masjid ya bikin pengajian remaja. Sementara ini hanya beberapa masjid aja yang membuat pengajian remaja. Di antara ini ya remaja-remaja malam rukuk. Ya, kemudian di anak malam Sabtu, alhamdulillah 6 orang. Saya dengan 6 orang yang ngaji nggak apa-apa. Ngaji wajib banyak orang sih. Ya, ilmu buat kita, pahala buat kita, orang kita ajak, kita dapat pahalanya yang itu biarin aja. Tapi jangan putus asa. Alhamdulillah gabung dengan dari Kilomong ada, ya dari ada alhamdulillah. Itulah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu keistimewaan di bulan Ramadan adalah ditunjukkannya Al-Quran. Maka dari itu jangan kita lepas dari Al-Quran. Jangan mengeluarkan kita yang kering dan tidak membaca Al-Quran. Basahi tenggorokan kita, isi dada kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Belajar Al-Quran. Ya, lagi walaupun nggak bisa jangan putus asa, tenang aja. Ya, Allah marah, Allah malah resep. Ya, Allah malah resep. Ya, pada hambanya ya yang berat tapi rajin ngaji. Ya, ketimbang sok kita nggak ngaji. Ya, gitu. Jadi itu sangat
utama sekali kita mempelajari Al-Quran. Ya, mudah-mudahan dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah selalu kepada kita, memberikan jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan iman Islam kita, Allah kuatkan, Allah teguhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala amal yang kita diterima dari Allah Subhanahu wa taala, segala doa dan permohonan kita semuanya ijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.